Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Ristiani dari Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia. Langsung aja kepada materi yang pertama. Ada pengertian sistem politik. Sistem itu merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen, di mana setiap komponen antara yang satu dengan yang lainnya itu merupakan satu kesatuan. Saya di sini akan mengangkat satu ahli yang mengemukakan tentang sistem, yaitu Untari. Ia mengemukakan bahwa sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Lalu ada pengertian politik. Di sini saya mengangkat dua pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama Agustin Ramley. Ia mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan atau publik polisi. Lalu yang kedua Ramlan Subakti. Ia mendefinisikan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa politik merupakan suatu interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan juga keputusan untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Lalu, sistem politik. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan untuk menjalankan suatu fungsi yang ada di dalam sistem politik. Nah, dalam konteks negara, sistem politik itu misalnya dari struktur ini adanya suatu struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik. Struktur proses bertugas mengolah memasukkan dari struktur input, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup. Struktur input, proses, dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Input dan output merupakan dua fungsi yang ada di dalam sistem politik yang saling berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan. Nah, jadi jika hasilnya itu jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem. Sebaliknya, jika negatif akan berdampak munculnya suatu tantangan yang ada di dalam suatu sistem. Umpan balik atau feedback adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Lalu yang selanjutnya ada fungsi politik, diantaranya ada perumusan kepentingan, pemaduan kepentingan, pembuatan kebijakan umum, penerapan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Lalu ada fungsi politik yang lain, diantaranya komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Fungsi partisipasi politik, yaitu diantaranya sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah, sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Lalu ada macam-macam sistem politik. Ada dua, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua kediktatoran. Pertama demokrasi.
Jadi sebenarnya pengertian utama dari demokrasi itu adalah adanya hak-hak rakyat untuk memerintah. Namun dalam perkembangannya pengertian itu telah mengalami banyak perubahan karena faktor-faktor tertentu, yaitu diantaranya ada faktor politik, ada faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu Austin Raney menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Oke, yang pertama ada kedaulatan rakyat, berarti bahwa kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan pemerintahan yang pokok berada di dalam tangan seluruh warga masyarakat, bukan di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa. Lalu yang kedua, persamaan politik. Berarti bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Yang ketiga, konsultasi kepada rakyat. Berarti bahwa keputusan-keputusan mengenai kebijakan manakah yang paling cocok untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Lalu yang terakhir, prinsip majority rule. Tidak cukup untuk melindungi mayoritas. Oleh karena itu, beberapa kebijakan dijalankan seperti memberikan perwakilan proporsional, memberikan hak vero, dan memberikan otonomi khusus. Lalu yang selanjutnya adalah kediktatoran, di mana suatu bentuk kediktatoran adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan yang tertinggi itu dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau kelompok elit tertentu. Selanjutnya ada sistem politik di berbagai negara. Yang pertama ada sistem politik di negara komunis. Jadi ciri-ciri negara komunis ini bercirikan dengan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, penyediaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat. Lalu yang kedua, sistem politik di negara liberal yang bercirikan dengan adanya suatu kebebasan berpikir bagi tiap individu maupun kelompok, pembatasan kekuasaan khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan yang di dalamnya itu terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas. Lalu yang terakhir, sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi Indonesia yaitu yang pertama, ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensial. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa demokrasi parlementer itu terjadi beberapa pergantian kabinet. Hal itu karena adanya suatu perselisihan antara partai politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan yang menyebabkan kabinet jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya ke Presiden. Karena adanya hal itu, sampai-sampai tidak dapat menghasilkan undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sementara, sehingga ke pembahasan undang-undang baru berlarut-larut adalah Piagam Jakarta. Vonis kematian konstituan dan perubahan sistem demokrasi parlementer terjadi pada tanggal 5 Juni 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan menyatakan kembali Undang-Undang 1945. Demokrasi berikutnya yaitu demokrasi terpimpin, terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966, yaitu demokrasi dengan arahan atau pimpinan presiden dengan konsep untuk memodifikasi masa lalu yang membuat pemerintahan sama sekali tidak efektif. Lalu selanjutnya ada periode masa demokrasi Pancasila era Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Lalu yang terakhir periode masa demokrasi Pancasila era Reformasi
dengan berakar pada kekuatan multipartai pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.